Oke, kita tadi sampai ngebahas di keterkenalan atau prominence ya, yaitu itu adalah sesuatu hal yang pantas untuk dijadikan nilai berita teman-teman. Karena apa? Karena orang-orang lagi suka nih, lagi trend ini Paula Abdul nih, Paula Abdul, Paula beserta Baim yang memang lagi trend in, dia menceritakan kehidupan pribadinya, kemudian dia menceritakan kehidupan dengan teman-teman sejawatnya dan lain sebagainya. Itu memang tidak bisa kita pungkiri lagi disenangin oleh anak-anak muda sekarang mungkin misalnya gitu. Kalau saya pribadi saya nggak mengikuti hal itu. Tetapi bagi anak-anak muda kayak teman-teman nih, kemudian suka dengan tipe karakter keluarga mereka, kemudian dijadikan terkenal dan banyak subscriber dan lain sebagainya, itu juga memang seorang jurnalis mampu untuk mengambil berita dari mereka atau orang-orang terkenal yang sedang viral di masyarakat. Itu akan lebih cepat laku tuh teman-teman, dari membeli majalahnya, kemudian menceritakan di kehidupan pribadinya dalam bentuk film dan lain sebagainya. Itu akan laku. Kemudian menarik minat orang lain, human interest. Saya akan membahas nanti tentang human interest, tapi human interest di sini juga memang harus kita mencari berita itu harus mencari kesenangan dari masyarakat, bukan atas kesenangan pribadi dari wartawannya. Saya kayaknya suka olahraga nih, saya mau menceritakan tentang olahraga, misalnya olahraga sepak takraw. Bukannya sepak takraw itu tidak baik, bukan, tetapi pangsa pasarnya saat ini tidak dalam keadaan kita bukan sedang membicarakan tentang SEA Games dan lain sebagainya atau Olimpiade dan lain sebagainya. Itu kalau pada saat sepak takraw diceritakan pada saat sedang kita ada event Olimpiade dunia, kemudian SEA Games dan lain sebagainya, itu akan terkenal. Tetapi pada saat kita nggak ada acara olahraga, kemudian teman-teman menceritakan tentang uh, apa tentang sepak takraw yang tidak menceritakan sisi di luar menariknya, itu akan susah. Tetapi pada saat teman-teman menceritakan oke, sepak takraw, tetapi yang memainkannya misalnya orang terkenal di Indonesia, misalnya Raffi Ahmad gitu ya, contoh Raffi Ahmad tuh sekarang lagi punya hobi sepak takraw, itu bisa dijadikan berita. Kembali lagi kepada siapa penggunanya, sumbernya yang digunakan. Tetapi pada saat olahraga diceritakan tetapi tidak ada orang terkenal di dalamnya dan orang-orang hanya biasa saja, itu tidak bisa dijadikan berita. Kemudian yang keenam, ada unsur kedekatan proximity. Itu juga bagian dari kedekatan orang-orang yang berkaitan dengan misalnya Mbak Imong berdekatan dengan Raffi Ahmad, kemudian diceritakan, itu juga bisa dijadikan unsur berita. Kemudian ada dampak atau impact. Ada dampak, impactnya itu adalah hasilnya. Pada saat kita menceritakan olahraga sepak takraw, kemudian ada artis di dalamnya yang memang dia hobi, kemudian dia buka buka sekolah sepak takraw, itu kan menjadi suatu sensasi ya, berita ya, berita menarik, berita bagus, berita yang memang pantas untuk diberitakan. Karena oh, dia membantu orang-orang yang tidak mampu untuk bisa menyekolahkan, misalnya ini contoh, ada sepak bola atau futsal dan lain sebagainya, dia bikin sekolah gratis, itu juga menjadi ada dampak yang baik untuk masyarakat, hal-hal nilai positif. Jangan sampai berita yang kita sampaikan menghasilkan berita yang negatif. Kemudian konflik di dalamnya juga menjadi suatu hal unsur berita. Konflik itu bisa terjadi percekcokan, bisa juga terjadi perdebatan, tetapi bukan terjadi kemarahan dan lain sebagainya, hanya terjadi cekcok saja atau konflik saja. Itu bisa dijadikan berita asal memang sesuai dengan keadaan sebenarnya yang memang sedang di Indonesia. Oke ya. Nah, ini tadi saya ngebahas tentang salah satu human interest. Kenapa sih harus ada ketertarikan orang lain untuk bisa melihat bahwa berita kita itu mampu atau bagus untuk dilihat orang, Bu? Nah, inilah kita harus mampu, seorang jurnalis harus mampu memiliki salah satu unsur dari human interest. Ada 10. Yang pertama, adanya ketegangan. Misalnya menceritakan tentang orang masuk penjara narkoba, itu bisa dijadikan suatu berita karena ada human interest-nya. Ketertarikan orang untuk membaca berita kita, ketertarikan orang untuk menonton TV atau acara kita, ketertarikan orang untuk mendengarkan kita sebagai penyiar, itu ada ketegangannya. Kalau udah tegang tuh cerita tentang misalnya horor atau cerita tentang happy, orang lagi wedding atau menikah, itu ketegangannya, misalnya ketegangan itu bisa dalam arti kata sesuatu hal yang misalnya baru menikah, baru 1 hari menikah, eh udah diceraikan oleh suaminya. Ada ya artis seperti itu ya, anak seorang pengacara yang memang baru menikah beberapa hari, saya nggak tahu, kurang paham karena saya nggak tahu berapa harinya, tetapi dia langsung diceraikan oleh seorang dai ya kalau nggak salah ya.
anaknya kemudian diceraikan dalam beberapa hari. Kan sebagai seorang perempuan juga saya merasa termiris juga, kok nggak dijelaskan kenapa sih kok main diceraikan aja, itu kan bagian dari berita memang sih, tetapi itu ada unsur ketegangan di dalamnya, dan itu yang menjadi human interest atau ketertarikan orang untuk mengetahui sejauh mana sih sebenarnya yang terjadi. Oke, ketidaklaziman juga. Yang hal-hal aneh juga bisa ya, misalnya contoh, siapa tuh yang bisa menarik truk dengan giginya, limbat. Itu kan ada ketidaklaziman, unusualness-nya tuh ada. Jadi ketidaklaziman, keanehan yang biasa dilakukan itu juga bisa dijadikan berita. Karena agak susah ya orang dengan pakai gigi ditarik pakai besi, kemudian dia menarik mobil di belakangnya, dan itu sudah terjadi limbat, sehingga bagus untuk dijadikan berita ya teman-teman ya. Kemudian minat pribadi, ada personal interest, ada konflik, simpati, kemudian kemajuan. Oke, itu saya rasa teman-teman sudah paham. Nah, seks, biasanya kalau orang berhubungan dengan seks, biasanya ada human interest. Kenapa itu dijadikan bagian dari human interest, teman-teman? Karena sesuatu hal yang berbau seks, misalnya, itu memang menarik perhatian. Tidak bisa kita pungkiri ya, sebagai orang dewasa, ada berita-berita yang, oh, dia ketahuan selingkuh misalnya. Contoh, suami istri yang kelihatannya kayaknya baik-baik aja, ternyata dia ketahuan selingkuh di hotel, sedang berduaan, misalnya ketahuan digerebek polisi misal di apartemen misalnya, kemudian tahu dia bukan suami istri yang sah, pasangan yang sah, kemudian tiba-tiba dia ketahuan atau didobrak oleh istrinya misal atau suaminya, dan lain sebagainya. Itu berbau unsur seperti itu biasanya menarik. Kemudian usia, kenapa usia? Dengan usia misalnya 100 tahun, 120 tahun, dijadikan berita, itu sangat menarik ya teman-teman. Ada human interest-nya, karena orang jarang untuk sampai mencapai di angka usia di 100 tahun. Sehingga membuat, wah, ini ibu-ibu, nenek-nenek ini hebat banget sih, kakek-kakek ini. Sebenarnya ada ketertarikan orang untuk, kok dia bisa sampai panjang umur, apa sih kiat-kiatnya? Apakah dia minum vitamin kah? Apakah dia hidup sehat kah? Apakah dia ngapain kah? Apa operasi plastik kah? Gitu. Banyak unsur interest di dalamnya ya, keinginan tahuan pemirsa maupun pembaca di dalamnya. Kemudian binatang, animals juga bisa ya, misalnya suatu hal yang, oh, eh, kura-kura banyak kan, binatang-binatang yang dilindungi kemudian dia melahirkan, itu menjadi human interest juga ya teman-teman, animal, karena udah binatang langka, kemudian dia ada hamil, berarti kan ada keturunan yang masih panjang, dia bisa berkembang biak lagi. Itu sesuatu hal yang menarik. Dan humor, pasti. Humor, cerita yang humor juga akan sangat menarik untuk dijadikan suatu berita. Karena kelucuan, misalnya Komeng, lucu tuh. Misalnya, siapa lagi yang lucu? Sekarang banyak artis-artis yang dadakan, misalnya Sule, dijadikan berita karena dia orang yang humoris gitu. Kemudian Andre, kemudian Nunung yang dia seorang pelawak, kemudian dia masuk penjara karena narkoba dan lain sebagainya, itu juga bisa dijadikan suatu berita atau hal-hal yang lucu lainnya gitu. Oke teman-teman, saya rasa untuk di minggu ini kita sampai di salah satu unsur interest. Untuk sensasi nanti kita lanjutkan di pertemuan di ke-11 dan 12. Kita lanjutkan untuk videonya ya. Untuk pertanyaan, saya harap teman-teman bisa kita lakukan diskusi di WhatsApp seperti biasa. Kita ketemu lagi di YouTube berikutnya di minggu depan. Sampai ketemu lagi teman-teman. Saya tunggu untuk diskusi kita atau pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tonton ya.